siang, perkenalkan nama saya Pamungkas. Saya memiliki usaha dagang barang-barang elektronik yang bernama UD Bukit Elektronik. UD Bukit Elektronik menjual barang-barang elektronik seperti TV, tape recorder, radio, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dibeli dari distributor atau dari pedagang besar secara kredit. Penjualan kepada pedagang-pedagang barang elektronika yang sudah menjadi pelanggan biasanya dilakukan secara kredit, sedangkan penjualan eceran dilakukan secara tunai. Selain menjual barang-barang tersebut di atas, UD Bukit Elektronik juga menjual jasa reparasi barang-barang elektronika kepada para pelanggannya. Perusahaan ini merupakan sebuah badan usaha perseorangan yang masing-masing menangani urusan pembelian, penyimpanan di gudang, penjualan, dan akuntansi. Tugas setiap pegawai adalah sebagai berikut. Pegawai urusan pembelian menyiapkan dan mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok, memeriksa kebenaran faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Pegawai urusan gudang menerima barang-barang yang dibeli dari para pemasok dan menyimpannya dalam gudang, mengirimkan barang-barang kepada para pembeli, menyelenggarakan pencatatan barang yang masuk dan keluar dalam kartu gudang. Pegawai urusan penjualan melayani para pembeli yang memesan barang-barang, baik yang datang sendiri maupun melalui telepon, menyiapkan dan mengirimkan faktur kepada para pembeli, menerima pembayaran dari para pembeli atau debitur yang dikirimkan melalui pos berupa pos wesel atau cek. Tugas pokok sebagai pegawai urusan akuntansi ialah 1. Melaksanakan pencatatan akuntansi yang meliputi pencatatan ke dalam jurnal yang dilakukan secara harian, pembukuan jurnal atau posting ke buku pembantu yang dilakukan secara harian, dan pembukuan jurnal atau posting ke buku besar yang dilakukan secara bulanan. Prosedur pembelian. Pertama, apabila perusahaan membutuhkan barang, pegawai gudang atau pemilik usaha dapat mengajukan permintaan barang kepada pegawai pembelian. Kedua, pegawai pembelian kemudian mencari pemasok atau menentukan pemasok. Ketiga, pegawai pembelian mengirimkan surat pesanan atau order kepada pemasok. Keempat, apabila pesanan pembelian telah dipenuhi oleh pemasok, pemasok akan mengirimkan faktur yang bernama faktur pembelian. Kelima, faktur pembelian diterima oleh pemilik, diberi cap dan tanggal penerimaan faktur. Keenam, faktur pembelian diserahkan kepada pegawai pembelian yang kemudian melakukan pemeriksaan jumlah dan harga barang, apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, yang kemudian diberi paraf. Ketujuh, faktur pembelian diserahkan kepada pegawai akuntansi untuk diperiksa kebenaran dan kebenaran apa nih? Ketujuh, faktur pembelian kemudian diserahkan kepada bagian akuntansi untuk diperiksa kebenaran perkalian dan penjumlahannya. Kedelapan, jika tidak ada kesalahan, maka faktur langsung dicetak ke jurnal pembelian dan buku pembantu hutang. Kemudian, jika faktur pembelian telah dibukukan, maka disimpan di dalam arsip yang bernama arsip faktur pembelian, yang selanjutnya diurut berdasarkan tanggal pembayaran. Terakhir, lalu diposting dari jurnal pembelian ke dalam buku besar. Prosedur penjualan secara kredit. Transaksi penjualan menggunakan dua cara, yaitu secara kredit untuk pelanggan dan secara tunai untuk penjualan eceran. Yang pertama, penjualan kredit barang. Penjualan barang dagangan dilayani oleh pegawai urusan penjualan. Pegawai urusan penjualan membuat faktur penjualan dua rangkap. Informasi yang dicantumkan pada faktur penjualan antara lain: yang pertama, nama dan alamat pembeli. Yang kedua, tanggal dan nomor faktur. Yang ketiga, catatan apakah barang perlu diantarkan ke alamat pembeli atau tidak. Yang keempat, termin pembayaran. Yang kelima, jumlah barang. Yang keenam, keterangan tentang nama atau jenis barang yang dijual. Yang ketujuh, harga persatuan barang. Dan yang terakhir adalah harga total atau disebut juga dengan harga faktur. Faktur penjualan asli atau lembar ke-1 dikirimkan kepada pembeli dan faktur lembar kedua diserahkan kepada pegawai urusan akuntansi.
Pegawai urusan akuntansi mencatat transaksi penjualan kredit ke dalam jurnal penjualan secara harian. Penjualan tersebut harus dicatat dalam kolom debit buku pembantu piutang dagang yang bersangkutan. Faktur penjualan yang telah dicatat diarsipkan dalam arsip faktur penjualan untuk keperluan penagihan selanjutnya. Jurnal penjualan dibukukan atau diposting ke dalam buku besar yang bersangkutan secara bulanan. Penerimaan kas. Penerimaan kas pada umumnya berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah penerimaan penjualan tunai barang dan penjualan jasa reparasi, dan yang kedua adalah penerimaan piutang dagang. 1. Penerimaan dari penjualan tunai. Penjualan tunai dilayani oleh pegawai urusan penjualan. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penjualan antara lain, yang pertama adalah pegawai urusan penjualan menerima uang sebesar harga barang yang dijual dari pembeli. Yang kedua, penerimaan uang dicatat melalui kas register yang dilakukan oleh urusan penjualan. Mesin kas register ini selalu dikunci oleh pemilik usaha. Yang ketiga, penerimaan uang harian yang tidak digunakan untuk pengeluaran kas setiap hari Sabtu dan akhir bulan disetorkan seluruhnya ke bank. Yang keempat, setiap hari Sabtu, pemilik usaha menghitung jumlah penerimaan mingguan dari penjualan tunai. Yang kelima, pembuatan catatan kas mingguan 2 rangkap, di mana lembar asli disimpan oleh pemilik usaha dan tembusannya dikirimkan kepada pegawai urusan akuntansi. Yang keenam, tembusan yang diberikan oleh pemilik usaha dicatat oleh pegawai urusan akuntansi di jurnal penerimaan kas secara mingguan. Yang ketujuh, pegawai urusan akuntansi juga mencatat jumlah kas yang diterima pada. Yang ketujuh, pegawai urusan akuntansi juga mencatat jumlah kas yang diterima pada bonggol cek terakhir yang lembar utamanya belum diisi. Selain itu, saldo awal juga diisi. Sedangkan yang ketujuh, pegawai urusan akuntansi juga mencatat jumlah kas yang diterima pada bonggol cek terakhir yang lembar utamanya belum diisi. Selain itu, saldo awal juga diisi, sedangkan saldo akhir diisi setelah pengeluaran cek. Yang kedelapan, setelah melakukan pencatatan di jurnal penerimaan kas, simpanlah dalam arsip kantor. 2. Penerimaan dari piutang dagang. Pelunasan piutang biasanya diterima dalam bentuk cek yang dikirimkan debitur melalui pos. Kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan piutang antara lain, yang pertama, cek dari debitur diterima oleh pegawai urusan penjualan, di mana setiap menerima pelunasan, pegawai urusan penjualan membuat bukti penerimaan kas sebesar yang tercantum di dalam cek yang diterima. Selanjutnya, cek diserahkan kepada pemilik usaha, sedangkan bukti penerimaan kas diserahkan kepada urusan akuntansi. Yang kedua,
Setiap menerima bukti penerimaan kas dari pegawai urusan penjualan, pegawai urusan akuntansi,